Video kali ini akan membahas tentang kriptografi. Kenapa saya memilih materi kriptografi ini? Karena ketika mempelajari sesuatu, saya lebih senang untuk masuk ke how deep is the rabbit hole. Seberapa dalam, seberapa jauh, sehingga bisa kita tahu sejarah esensinya. Dengan pemahaman yang lengkap dan holistik, maka kita bisa mengetahui tujuan awal ilmu tersebut lahir, dan kedepannya kita bisa melakukan pengembangan dan mengambil banyak manfaat darinya. Memahami blockchain dan cryptocurrency, maka kriptografi adalah ilmu paling dasar yang harus dipelajari. Video kali ini akan mengupas tuntas tentang kriptografi. Apa yang akan dipelajari? Kita akan mempelajari asal-usul kriptografi, dasar dari kriptografi, apa itu kriptografi modern, apa itu sandi tradisional, dan bagaimana penerapannya. Manfaat dari kriptografi. Siapa target audiennya penonton video kriptografi ini? Video ini untuk siapa saja yang tertarik dengan kriptografi, enkripsi, dan lain-lain. Peretas etis atau ethical hacker, pengembang web, web developer, dan pengembang atau developer yang ingin memperluas pengetahuan mereka tentang kriptografi. Siapapun mereka yang ingin berkarir di bidang keamanan cyber atau cyber security dapat memulai dengan menonton video ini. Manfaat belajar kriptografi. Saat ini, sebagian besar data ditransmisikan atau disimpan dalam bentuk terenkripsi. Anda dapat memahami cara kerja enkripsi. Dengan peningkatan data, kebutuhan transmisi data yang aman juga meningkat. Pengembang dengan pengetahuan enkripsi yang baik diperlukan untuk membangun enkripsi yang lebih cepat dan lebih aman. Kalau Anda ingin paham itu enkripsi, ketika Anda mengirimkan pesan WA, maka akan ada tulisan pesan ini terenkripsi. Demikian kira-kiranya. Perkiraan gaji ahli kriptografi 95.000 US dollar per tahun. Silakan tinggal konversi ke rupiah, berapa rupiah setahun, dan dibagi 12, berapa jatuhnya sebulannya gaji seorang ahli kriptografi. Persyaratan untuk belajar kriptografi. Tidak ada persyaratan untuk belajar kriptografi. Cukup dengan hanya memiliki keinginan untuk belajar tentang cara mengamankan data. Bagian 1, asal-usul kriptografi. Akar komunikasi rahasia. Kisah Ratu Mary dari Skotlandia. Ini adalah kisah dari tahun 1586 di Inggris. Ratu Mary dari Skotlandia diadili di pengadilan Inggris karena pengkhianatan. Mary dituduh merencanakan pembunuhan Ratu Inggris, Elizabeth. Satu-satunya bukti yang dihasilkan di pengadilan adalah surat yang ditulis oleh Ratu Mary. Surat-surat ini ditulis oleh Ratu Mary dari sel penjaranya. Itu menunjukkan partisipasinya dalam rencana pembunuhan Ratu Inggris, Elizabeth. Satu-satunya masalah dengan bukti adalah bahwa tidak ada surat yang ditulis dalam format yang dapat dibaca. Kira-kira seperti ini isi suratnya. Meskipun tulisan itu berisi abjad bahasa Inggris, kata-katanya tidak ada artinya. Itu seperti membaca surat
omong kosong atau surat main-main. Apa yang dihasilkan Ratu Mary adalah surat samar atau cryptic letter. Artinya hanya bisa dipahami olehnya sejak dia menciptakan surat itu. Jika orang lain ingin memahami arti tersembunyi dari kata-kata itu, mereka harus mengetahui kuncinya. Pengantar kriptografi. Kriptografi berasal dari kata kryptos yang berarti tersembunyi dan graphein yang berarti menulis. Makna tersembunyi menggambarkan jenis surat yang dibuat oleh Ratu Mary karena konteks pesannya tidak diketahui oleh pembaca. Ada bentuk lain dari komunikasi rahasia yang disebut steganografi. Kata steganografi berasal dari Yunani juga. Steganos artinya adalah tertutup. Pesan sebenarnya tertutup dalam bentuk wujudnya sehingga orang lain tidak mengetahui keberadaan kontennya. Di masa lalu, metode umum untuk komunikasi rahasia adalah mencukur kepala utusan atau penyampai pesan dan kemudian menulis pesan rahasia di kulit kepala. Setelah menunggu rambut tumbuh kembali di kulit kepala, utusan bisa berkeliaran dengan bebas tanpa takut ketahuan. Seperti ini kira-kiranya steganografi kuno. Mari kita lihat salah satu bentuk steganografi modern. Ini adalah sebuah lukisan. Namun lukisan ini terdiri dari kumpulan piksel-piksel yang akhirnya di dalamnya ini tersembunyi pesan dalam bentuk bit-bit angka 10010000 yang kemudian diterjemahkan dengan 144 141 81. Teks dapat selalu ditutupi dengan beberapa gambar di atasnya. Pendekatan yang lebih baik digunakan dalam strategi mikrodot yang lazim selama Perang Dunia Kedua. Jadi ilmu sandi-sandi ini lebih banyak dipakai oleh agen rahasia. Pesan sebenarnya secara fotografis diciutkan menjadi titik kecil yang nantinya dapat digunakan sebagai pengganti sedikit huruf seperti I, J, atau bahkan sebagai titik biasa. Kelemahan utama dari bentuk komunikasi ini adalah jika pesannya terbongkar, seluruh komunikasi akan terancam. Ketika covernya terbongkar, ada banyak cara untuk membuka cover ini. Ada yang dengan cara dibakar, ada yang dengan cara digosok. Masalah ini ditangani dengan kriptografi, di mana bahkan jika pesan diganggu oleh pihak ketiga, artinya tetap tersembunyi kecuali pesan itu didekodekan menggunakan kunci. Istilah umum kata kunci kriptografi. Dalam komunikasi rahasia, ada pengirim yang memulai pesan dan menciptakan bentuk pesan yang samar. Pembuatan pesan samar ini juga dikenal sebagai enkripsi. Pesan aslinya attack the troll, kemudian dienkripsi menjadi tulisan yang tidak bisa dibaca. Pesan asli dienkripsi menggunakan kunci. Ini tidak lain adalah logika atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyembunyikan makna pesan. Ada banyak cara berbeda di mana kunci dapat dipilih dan kita akan melihat berbagai cara berbeda dalam video ini. Pesan yang telah dienkripsi kemudian di deskripsi, maka kita bisa membaca pesan aslinya. Tugas penerima adalah menggunakan kunci secara terbalik untuk mencapai pesan asli. Proses ini adalah kebalikan dari enkripsi yang disebut dekripsi. Penting bahwa kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Jika tidak, pesan yang sebenarnya dapat hilang dalam terjemahan. Aspek penting dari praktek ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas enkripsi dan dekripsi pesan.
Pembuat kode adalah orang yang menemukan kunci baru untuk membuat pesan mereka tidak dapat dipecahkan, sedangkan pemecah kode adalah orang yang mencoba menebak kunci untuk memecahkan pesan. Seorang pemecah kode mampu mendekripsi surat-surat Ratu Mary. Ini mengungkapkan kesetiaannya kepada para pembunuh dan selanjutnya dia dipenggal. Komunikasi yang efisien selalu bergantung pada kecakapan pembuat kode dan pemecah kode. Dalam topik yang akan datang, kita akan melihat berbagai metode enkripsi dan dekripsi pesan. Sekarang saatnya untuk melihat apa yang telah kita pelajari sejauh ini dengan kuis kecil. Silakan Anda jawab kuis kecil ini dan tuliskan di kolom komentar. Kuis pertama. Steganografi membantu menyembunyikan arti sebenarnya dari pesan. Benar atau salah? Silakan komentar. Steganografi membantu menyembunyikan arti sebenarnya dari pesan. Anda tinggal menjawab benar atau salah. Kuis yang kedua. Menggunakan tinta tak terlihat untuk menulis pesan yang hanya dapat dilihat setelah memanaskan kertas adalah contoh dari kriptografi, steganografi, tidak keduanya. Nah, apa jawaban Anda? Kuis yang ketiga. Pesan yang dienkripsi dengan kunci tidak akan pernah bisa diungkapkan ke penyusup. Apa jawabannya? Benar atau salah? Bentuk komunikasi rahasia mana yang menurut Anda paling kuat dari opsi yang tersedia? Pertama, steganografi. Kedua, kriptografi. Pilihan ketiga adalah kombinasi keduanya. Kuis-kuis tadi menyelesaikan topik kita pada pengantar singkat tentang komunikasi rahasia. Ikuti terus video kriptografi ini agar Anda bisa mendapatkan pemahaman holistik tentang kriptografi.